Salam sejahtera semuanya. Kita berjumpa kembali pada saat ini sebagai bagian dari pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan di jemaat di GPIB Jemaat Obor Banten Tangerang Selatan. Kita akan merenungkan kembali panggilan kita sebagai bagian dari gereja yang diutus dalam pelayanan dan kesaksian di dunia ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih yang telah menghimpun kami pada saat ini, Engkaulah Allah yang senantiasa menyatakan kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan merenungkan kembali panggilan kami sebagai bagian dari gereja yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi beberapa orang memberikan sesuatu yang dimilikinya adalah hal yang berat, hal yang susah. Menurut mereka ada yang berkurang oleh karena memberi itu. Oleh karena itu dapat dipahami jika orang lebih suka memberi dari kelebihannya. Jika ada kelebihan baru memberi. Oleh karena itu dapat dipahami juga alasan untuk tidak memberi adalah karena berkekurangan, sedang kekurangan. Sudah kurang, kenapa harus memberi? Itulah pertanyaannya. Memberi di tengah kekurangan tidak hanya dilihat sebagai tindakan memberi semata, tetapi juga merupakan pengorbanan. Ada yang harus dikorbankan ketika memberi di tengah-tengah kekurangan itu. Bagi beberapa orang, mendapatkan atau memperoleh sesuatu berarti ada yang bertambah. Selama yang diperoleh adalah hal yang baik, maka memperoleh itu adalah keadaan yang menyenangkan. Siapa yang tidak suka bertambah pada hal-hal yang menyenangkan? Dalam pemikiran yang sudah saya sebutkan tadi tentang memberi, tentang memperoleh, selama menyangkut hal-hal yang menyenangkan bagi diri kita, maka memperoleh jauh lebih menyenangkan daripada memberi. Bagi beberapa orang, kutipan dalam Amsal 11 ayat 24 adalah tidak masuk akal. Menyebar harta jelas merupakan tindakan mengurangi, sedangkan penghematan seharusnya membuat orang tidak berkekurangan. Dalam kerangka hubungan kita dengan Tuhan, tindakan memberikan yang baik dari milik kita merupakan tindakan pelayanan, penyembahan. Tuhan Allah sendiri dalam kemahamuliaannya, dalam kemahakuasaannya, bukan saja mendapatkan pelayanan dan penyembahan dari umatnya, tetapi dalam kemahamuliaan dan kemahakuasaannya, Tuhan Allah juga melayani, mempersembahkan kasih-Nya kepada manusia. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 menunjukkan tindakan Allah yang memberi itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Pelayanan Yesus Kristus di dunia pun berakhir dengan tindakan berkorban, tindakan memberikan dirinya sendiri demi keselamatan dunia. Dalam pengorbanan Yesus Kristus, kita memperoleh anugerah Tuhan, yaitu keselamatan. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan keuangan dialami oleh banyak orang. Masalah ekonomi dialami di sekitar kita. Bagi banyak orang, pembatasan sosial berskala besar itu dan seruan untuk bekerja di rumah merupakan hal yang justru buruk, hal yang justru sulit untuk dilakukan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang ada, di tengah kondisi sosial seperti itu. Demikianlah panggilan dan pelayanan kesaksian gereja harus dilakukan oleh setiap warga jemaat. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar membuat gereja harus menunjukkan tindakan diakonial yang memberi, termasuk bagi kita sebagai anggota pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan. Kita pun diminta untuk menunjukkan tindakan diakonial itu. Memberi sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Alasan yang kuat untuk memberi adalah kasih Allah. Allah telah mengasihi kita, bahkan membawa kita pada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah itu bukan hanya dinikmati oleh kita semua, oleh kita yang pada saat ini menjadi bagian dari gereja, tapi juga harus berlanjut dalam pelayanan kita di tengah-tengah dunia. Berlanjut dalam memberi diri kita, memberi kemampuan kita untuk melayani. Kemampuan untuk memberi, bahkan di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan kita, justru merupakan sebuah anugerah yang harus dinikmati oleh sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkaulah yang telah memberikan kepada kami anugerah keselamatan. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang dinyatakan bagi kami semua, ajarlah kami juga untuk memberi, ajarlah kami juga untuk memberikan yang terbaik bagi sesama kami. Sekalipun kami dihadapkan pada keterbatasan dan kekurangan, biarlah iman pada Tuhan Allah yang telah memberi anugerah justru membuat kami semakin bersemangat dalam memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan untuk dirasakan oleh lingkungan sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.